Man, buang apa tu man? Buang puyuh. Dah. Hmm. Itu je. Satu percubaan yang mantap, ya. Mantap. Cuma saya rasa perlu banyak belajar tentang burung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya Dwi Ramansyah dari Prodi Studi Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Di video ini saya akan membahas yaitu transformator dan motor DC. Apa saja sih yang kita akan bahas di dalamnya, yaitu pengertian, gambar, fungsi, prinsip kerja, konstruksinya dan jenisnya ya. Untuk pertama-tama kita akan membahas transformator. Nanti di ujung video saya akan menambahkan cara pengaplikasiannya dalam bentuk sederhana. Lalu kita bahas dulu transformator ya, teorinya. Transformator atau disebut dengan trafo itu alat listrik yang bisa mengubah taraf tegangan ke taraf tegangan lainnya. Contoh nih, misal dari 220 bisa ke 110 atau sebaliknya. Nah, trafo ini mengadopsi prinsip yang namanya induksi elektromagnet. Trafo ini hanya bisa bekerja pada tegangan AC. Ingat. Dan peranannya dalam trafo ini sangat penting dalam distribusi tenaga listrik. Untuk fungsinya itu kalau di dalam distribusi dan transmisi ini untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Karena di dalam transmisi dan distribusi ini jarak antara pembangkit dan beban itu sangatlah jauh. Jadi kita harus menggunakan trafo agar mengurangi drop tegangan. Dan kabel yang kita bisa pakai juga lebih kecil dan lebih efisien. Seperti hukum, semakin besar arus tegangan, semakin kecil arusnya. Seperti hukum kekekalan energi. Dimaksud untuk menaikkan tegangan, misalkan dari PLN-nya itu 13,8 akan dinaikkan tegangannya oleh trafo menjadi 150, lalu melewati jaringan distribusi transmisi, dia akan ketemu di trafo berikutnya, dia akan diturunkan menjadi 380 hingga 220 volt agar bisa dikonsumsi untuk tegangan di perumahan ya. 380 volt itu biasa digunakan untuk motor listrik, sedangkan alat-alat komponen lainnya biasa 220 volt. Adapun yang 110 volt itu mungkin kita jumpai di alat elektronik dulu ya. Saya juga lupa, mungkin seperti di setrika ya. Nah, itu untuk di jaringan distribusi. Untuk di rangkaian kontrol, komponen trafo ini kita jumpai pada komputer atau adaptor, karena di sistem rangkaian kontrol ini dia akan menurunkan tegangan agar bisa dikontrol seperti tegangannya itu misal 5 volt, 12 volt, dan 24 volt dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk di motor listrik pabrik induksi ini, trafo ini untuk mengenergis dan dienergis ya. Jadi untuk mematikan dan menghidupkan motor induksi di pabrik. Untuk berikutnya yaitu untuk frekuensi, di rangkaian frekuensi, yaitu kita jumpai di radio frekuensi ini untuk mengubah besaran frekuensi. Tapi trafo ini tidak sama bentuknya yang kita sering temui pada trafo di distribusi maupun di rangkaian kontrol. Nah, kita masuk ke prinsip kerjanya. Prinsip kerja pada trafo ini, pertama dia mempunyai
mempunyai dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Lalu dia memiliki inti besi. Ketika trafo ini dialiri listrik, maka dia dimasuk ke jaringan primer pertama. Dia akan mempunyai medan magnet. Semakin besar arus yang masuk, semakin kuat medan magnet tersebut. Nah, setelah dia dialiri menjadi medan magnet ini, dia akan menimbulkan gaya GGL yang akan menuju ke sekunder. Nah, disinilah terjadi peningkatan daya di sekunder ya. Lalu apa sih inti besi? Inti besi itu kan di dalam bentuknya itu nanti saya akan tampilkan sebuah gambar agar lebih memahami. Jadi inti besinya itu dilapisi terisolasi berbentuk lempengan dan berlapis-lapis. Nah, itu inti besi. Kegunaannya itu untuk mempermudah medan magnetnya tadi untuk menuju dari primer ke sekundernya. Lalu ketika dia sudah ke sekunder, maka dia akan terjadi yang namanya rasio daya ya, dimana daya tegangan, dimana dia akan mempunyai seperti contoh, misal di primernya 1 lilitan sedangkan sekundernya 10 lilitan, maka akan terjadi namanya kenaikan tingkatan tegangan. Pada situ disebut dengan step up. Nah, lalu untuk misalkan dibalik, primernya 10, sekundernya 1 lilitan, maka dia akan terjadi yang namanya tegangan rendah, step down. Nah, itu juga termasuk jenis-jenisnya. Apa itu step up, step down? Jenis step up dan step down itu step up untuk menaikkan tegangan agar mendapatkan hasil output yang tinggi, tegangan yang tinggi. Lalu kalau step down, dia akan menurunkan tegangan dan menghasilkan output tegangan yang sangat rendah yang bisa diperlukan. Nah, perbedaannya step up step down ini di kumparannya, yaitu kita bisa lihat di antara kumparan primer dan sekundernya ya. Nanti saya akan kasih gambar juga ya untuk bisa kita lebih memahami. Nah, itu saja untuk transformator. Pembahasan kedua yaitu tentang motor DC. Motor DC adalah alat listrik yang bisa mengubah atau mengkonversi energi listrik ke energi mekanik, energi gerak. Motor DC ini juga sering disebut dengan motor arus searah. Lalu di motor DC ini prinsip kerjanya dia mempunyai dua bagian, yaitu ada bagian yang stator dan rotor. Lalu di bagian stator ini mempunyai dua komponen, yaitu rangka dan kumparan-kumparan medan. Lalu di rotor ia mempunyai kumparan-kumparan jangkar. Untuk lebih kompleksnya akan saya tampilkan pada gambar berikutnya, yaitu mungkin seperti ada komutator, buzzer, dan kutub. Dan prinsip kerjanya mengadopsi yang namanya elektromagnet. Jadi ketika arus listrik masuk, komutator ini akan mengubah ke DC dan dia akan menimbulkan medan magnet di lilitannya, dan dia akan berkontraksi dengan kutub magnet tersebut antara utara dan selatan, dan akan terjadi yang namanya tolak menolak di antara kutub tersebut, lalu dia akan menghasilkan gerak. Itu untuk prinsip kerjanya. Untuk jenisnya dia mempunyai motor DC penguat sendiri dan penguat terpisah. Penguat terpisah ini yaitu penguat magnetnya mempunyai arus khusus dan tidak terikat dengan arus ke rotor. Tidak sama ya. Nah, untuk penguat sendiri yaitu dia
penguat magnetnya itu langsung dari motor DC tersebut sendiri ya, dan dia membedakannya yaitu pada hubungan lilitannya. Dan di penguat sendiri ini punya tiga ya, ada yang namanya motor shunt, seri, dan kompon. Nah, untuk teori motor DC kita selesaikan dan kita akan masuk ke pengaplikasiannya yang sesuai saya janjikan tadi ya. Oke, ini adalah bentuk rangkaiannya, ada trafo dan motor DC dan dioda. Dioda ini sebagai penyearah karena kita memakai motor DC. Dan jenis trafo ini trafo CT, yaitu punya dua kumparan di sekundanya, yaitu punya dua kumparan di sekundanya ya, jadi dua keluaran. Dan ada juga non CT. Dan CT itu biasa, dia langsung punya dua keluaran dan tidak ada ini CT ya. CT ini juga bisa dibilang yaitu titik normal atau netral. Nah, untuk trafo ini 500 mA, ada keluaran 66 ampere. Karena ini bentuknya CT, dia misal 66 ini digabungkan akan keluarannya 12 volt. Kalau dia memakai CT ke 6 ini, dia akan mengeluarkan 66 volt saja. Dan ini arus masukannya yaitu 220 volt ya, 220 volt. Ini motor DC biasa kita jumpai di mobil Tamiya. Dan ini ampere meter ya, ampere meter. Kita cek dulu, apakah dia bekerja baik. Kita taruh pada ohm ya, pada ohm. Nah, itu menandakan bahwa ini bergerak. Ada arus yang masuk, tersambung. Nah, ini juga bagus. Dan jika dia ditaruh di sini dia itu bergerak, maka bisa dikatakan ini sudah menyentuh lempengannya ya, lempengan besinya, dan rusak. Kalau ini dia bagus dalam kondisi normal. Oke, bergerak semua ya. Lalu kita coba untuk menghidupkan. Oke, dinamo DC nya bergerak. Kita akan cek voltnya. Kita taruh ke DC ya, 10 aja, 10. Nah, itu bergerak ya. Itu menandakan bahwa arus masuknya sekitar 5 volt, hampir 5 volt.